didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Rizal Mutahari dalam acara podcast Jurnalis Warga Kabupaten Luwu Utara. Nah, seperti biasa kita akan bersama-sama menghadirkan seorang narasumber, dan pada kesempatan kali ini saya telah menghadirkan salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara, yakni Kepala Desa Tara Tallu, Kecamatan Mapideceng. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba berbicara, akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Desa Tara Tallu sekaitan dengan bagaimana kepeduliannya terhadap kelompok rentan yang ada di Desa Tara Tallu, termasuk bicara soal bagaimana fasilitas layanan publik di Desa Tara Tallu, apakah sudah ramah terhadap kelompok rentan tersebut. Yang dimaksud dengan kelompok rentan yang kami maksud adalah disabilitas, kelompok orang tua, kemudian anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan semua itu sekarang ini harus menjadi perhatian kita bersama, terlebih lagi kepada pemerintah desa pada saat ini, apalagi dengan adanya dana desa yang bisa mendukung untuk bagaimana memperhatikan kelompok rentan tersebut. Nah, kali ini telah hadir bersama saya Bapak Kepala Desa Tara Tallu. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Boleh Pak D perkenalkan diri dulu biar masyarakat juga tahu siapa sih sebenarnya Kepala Desa Tara Tallu ini. Silakan Pak D. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ke kami. Saya atas nama Haji Artin, Kepala Desa Tara Tallu, Kecamatan Mapideceng, dan berdomisili di Tara Tallu. Iya. Iya. Terima kasih Pak D. Tara Tallu ini kalau tidak salah merupakan desa yang tidak jauh dari ibu kota Kecamatan Mapideceng ya. Iya. Dan mungkin bisa disampaikan Pak D, Desa Tara Tallu ini potensinya mulai dari berapa jumlah penduduknya, berapa berapa luas, kemudian apa potensi desanya di sana, kemudian ada berapa dusun di sana. Oh iya. Kasih banyak. Iya. Boleh kami jawab bahwa Desa Tara Tallu itu agak dekat dari kantor camat, sekitar 1 kilo dari kantor camat dan 12 kilo dari kota Kabupaten Luwu Utara. Ya. Dan berbatasan dengan sebelah utara Desa Benteng, sebelah selatan CP2, sebelah timur Desa Benteng, dan sebelah barat Desa Torada. Oh, iya. Desa Rompu. Iya, Desa Rompu. Dan jumlah penduduk ya, sampai sekarang tahun 2022 1010 jiwa. 1010 jiwa. 1010 jiwa. Dan luas wilayah Desa Tara Tallu 9 kilo, 4 meter bujur sangkar. Ada berapa dusun Pak D? Ada 3 dusun, yaitu Dusun Tara Tallu, Dusun Kalateong, dan Dusun Boneka Lua, yang didusuni oleh Dusun Boneka Lua itu Haji Abdul Latif, dan Dusun Kalateong Ibu Hartati, dan Dusun Tara Tallu Pam Budidoyo. Bagaimana dengan potensi desa yang ada di sana Pak D? Apa menjadi sumber penghidupan paling besar di Desa Tara Tallu? Oke, makasih. Kalau di wilayah Tara Tallu, Desa Tara Tallu itu umumnya dari petani, iya, petani, dan sebagian dari ada tukang batu, ada tukang kayu, dan anak-anak kita. Petani apa yang paling banyak Pak D? Petani kakao, dan ada juga sawit, dan petani jagung. Oh iya. Iya. Di Tara Tallu ini
merupakan termasuk desa yang belum terlalu lama ya. Iya. Sudah, maksudnya dia desa Taratalo ini termasuk pecahan dari desa apa itu, Pak De? Pecahan dari desa Taratalo ini itu pecahan dari desa Induk, desa Benteng. Oh, desa Benteng ya? Iya, desa Benteng. Dan terbentuk pada waktu tahun 1998. Oh. Iya. Wah, sebenarnya sih sudah cukup lama. Iya. Sudah dari tahun 1998. Iya. Iya. Ini saya mau tanyakan Pak De, karena kalau tidak salah Pak Desa ini sudah periode kedua ya? Alhamdulillah. Sudah periode kedua. Artinya Pak Desa ini sudah pernah mengelola dana desa yang dulunya itu masih kecil, dan kemudian di periode kedua sudah mengelola dana desa yang cukup besar. Alhamdulillah. Iya. Berarti tahu seluk-beluk dari dulu hingga sekarang. Nah, saya mau tanyakan Pak De, kalau sekarang ini berapa jumlah besaran dana desanya? Untuk tahun 2022 ini yaitu agak kurang dari tahun lalu. Oh, iya, begitu. berkurang. Ya. Kalau tahun lalu itu, tahun sebelumnya itu sekitaran ada 800 lebih. Tapi tahun 2022 ini menjadi kurang 700 juta 641.000 rupiah. Oh iya. Itu kalau ditambah dengan ADD berapa jumlah totalnya? Kalau jumlah keseluruhan ADD sama ADDS yaitu 1M 122 juta 203 rupiah. Iya. Saya kira ini adalah kalau mengingat di masa pertama menjadi Pak Desa, kalau melihat jumlah nilai ini ya cukup besar ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Iya. Kita bersyukur kepada pemerintah pusat, dia bisa mengalihkan dana ke desa untuk dikelola. Oke. Iya. Nah, sekarang Pak De, karena kita sudah menerima anggaran dana desa yang lumayan besar, artinya di desa kita berharap pengalokasian dana desa ini bisa menyentuh seluruh komponen masyarakat di desa, bahkan tidak terkecuali baik itu untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan manusia, bagaimana manusianya di dalam, termasuk misalnya memperhatikan juga kelompok-kelompok yang ada, termasuk kelompok-kelompok rentan, yaitu kelompok rentan ini ada kelompok disabilitas, jompo, perempuan, anak-anak dan sebagainya. Ini kadang-kadang Pak De kurang diperhatikan oleh bukan kurang diperhatikan sih sebenarnya, kadang kita melupakan. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak sadar melupakan, padahal ternyata di desa kita itu mereka juga butuh perhatian. Nah, saya mau tanya Pak De, apakah selama ini Pak Desa pernah melibatkan atau mengundang mereka atau bahkan menyentuh mereka melalui anggaran dana desa, memberikan bantuan? Bisa mungkin diceritakan Pak De? Oh iya. Ya, makasih banyak kepada Bapak. Kalau kami selaku Kepala Desa Taratalo, sangat-sangat kami memperhatikan masyarakat yang termasuk cacat, disabilitas. Karena kami juga berpikir bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu, kami memahami bahwa sama-sama mau hidup bersama, sama-sama mau membutuhkan kehidupan. Jadi kami selaku Kepala Desa menginginkan dan berusaha untuk menganggarkan sebagaimana bisa kita berdayakan sesama tak manusia. Apa yang sudah kita lakukan menganggarkan ini melalui dana desa terhadap mereka? Kalau tahun 2020 kemarin kami menganggarkan kursi roda kepada salah satu warga disabilitas itu yang tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan jauh, kami menyerahkan kursi roda.
Tahun berapa itu Pak Deh? Tahun 2020. 2020 Iya. sudah membelikan kursi roda. Insya Allah sudah Iya. dinikmati dipakai sampai sekarang. alhamdulillah. Iya. Terus Kalau tahun 2021 ada salah seorang warga cacat juga, perempuan dan memiliki anak satu. Kami sering silaturahmi ke rumahnya dan melihat keadaan kondisi dia ada keahlian untuk bisa menjahit. Maka kami mengupayakan menganggarkan di APBDes untuk membantu membelikan mesin jahit. mesin jahit. Iya. Sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah. Iya. Sudah dia membuka menerima pesanan jahitan. sampai sekarang selama ini kami bantu dan memperkenalkan, mempromosikan keluarga tersebut. Ya, banyak warga yang datang minta dipermatkan bajunya, Iya, diperbaiki celananya. Iya, sudah banyak yang datang. Syukurlah. Menjahit. Iya. Dan kami anggarkan belikan itu mesin jahit pada waktu itu tahun 2021. 2021. Iya. Iya. Saya mau tanya Pak De, ini sudah 2 tahun ya dianggarkan 2020, sudah 2 tahun. 2021. Kalau 2022 ada? Sebenarnya kemarin kami selalu mau merencanakan, tapi ternyata ada ini wabah, ada COVID-19, sampai-sampai tidak bisa kami salurkan karena kebanyakan lari ke pemberdayaan. Iya. Ini ya BLT, ada bantuan BLT yang cukup banyak menyita atau anggaran dana desa ini dialokasikan untuk bantuan ini BLT. Tapi insya Allah kami akan berusaha nanti untuk tahun 2023, kami akan mengupayakan ada di APBDes. Ini saya selain itu Pak De, kalau saya melihat apakah sudah ada data yang di pemerintah Desa Taratalu sudah ada data terhadap kelompok disabilitas ini? Iya, sudah ada nih. Bahkan kami kemarin sudah musyawarahkan dan membentuk kelompoknya. Kelompok. Kami bentuk kelompok sebanyak 14 orang. Iya, 14 orang, dan kami beri nama kelompok semangat. Wah, luar biasa. Ya. Kenapa bisa ini ya sampai namanya kelompok semangat? Mudah-mudahan kata semangat ini masyarakat yang sebagai disabilitas ini dia merasa semangat untuk berusaha, dia akan buka usaha nantinya setelah kami bantu dan bisa dia menjadi mandiri. Iya. Saya mau tahu dulu ini Pak De, kenapa, apa yang memotivasi Pak Desa sehingga mau membentuk ini kelompok? Karena tidak semua desa sudah melakukan hal tersebut. Apa yang motivasi Bapak ini? Itu tadi saya katakan bahwa saya ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, saya berpikir untuk sama-sama untuk merasakan apa yang dirasakan sesama kita orang yang sehat nih. Iya, saya merasa peduli dia karena dia terbatas dari kekurangan sempurnanya nih. Iya. Memang di datanya itu ada 14 orang ya di desa? Ada 14 orang di wilayah saya, Taratalu, anak yang begitu dan orang yang begitu. Iya. Selain disabilitas, ada juga kelompok rentan yang lain, misalnya kelompok ibu-ibu, kelompok anak-anak, atau termasuk yang ada di desa itu adalah masyarakat adat. Apakah itu juga ada, Pak De? Untuk sementara ini baru itu kelompok disabilitas. Iya. Kelompok disabilitas ya. Iya. Jadi ada perhatian khusus ini terhadap kelompok disabilitas. Iya. Kebetulan kan saya pernah sih sebenarnya jalan-jalan juga ke kantor kepala desa Taratalu, termasuk saya mampir di Pustu karena kan kebetulan berdampingan. Iya. Kalau saya lihat di sana itu ini pandangan saya melihat bahwa belum fasilitas umum ini atau fasilitas layanan publik di sana, yaitu kantor desa dan Pustu, belum ramah terhadap disabilitas. Apakah bagaimana Bapak melihat soal ini?
Insya Allah kami rencanakan ini Dik, untuk 2023 mudah-mudahan dana yang dikucurkan pemerintah pusat ini kami bisa manfaatkan untuk ke disabilitas. Kami rencana untuk bikinkan semacam aspal atau rabat beton dari aspal jalan raya masuk ke kantor desa, untuk bisa juga ke pelayanan kesehatan pustu, termasuk ke kantor desa, ya ke kantor desa, untuk bisa mempermudah pakai kursi rodanya, ya, jalannya masuk ke kantor desa. Iya, betul betul. Mudah-mudahan, insya Allah. Memang ini ya, kelompok disabilitas ini sudah pernah dilibatkan tidak dalam musyawarah desa, baik itu musyawarah penyusunan RKPDes ataukah musyawarah desa, pernah diundang ya, atau sudah pernah dilibatkan, hadir? Sering kami mengundang, ya, pada saat misalnya kalau penetapan APBDes, iya, kami hadirkan bersama-sama supaya bisa dia mengerti dan merasa bahwa diberdayakan oleh pemerintah desa. Karena memang Pak De, soal disabilitas ini, karena mereka ini termasuk masyarakat yang kadang-kadang terlupakan atau terpinggirkan, mereka memang seharusnya dihadirkan dalam musyawarah desa supaya mereka bisa menyampaikan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apakah itu sudah dilakukan, Pak De? Itu saya katakan tadi, ya, pernah kami hadirkan di rapat penetapan APBDes, ya, bahkan kalau misalnya ada musyawarah dusun dilakukan oleh BPD, ya, kami akan hadir supaya dia bisa memahami tentang tata cara untuk penetapan dana desa itu, pengelolaan dana desa itu, sehingga bisa dia membuat proposal, mengajukan proposal ke pemerintah desa, menjadi sebagai bantuan untuk ke dia. Selama ini apakah pernah mereka mengusulkan? Memang setelah dibentuk kelompoknya kemarin, persyaratannya itu dia punya proposal. Dia punya proposal itu. Harapannya setelah terbentuk mereka juga sudah punya program tersendiri, kemudian mereka ajukan. Iya, kami mengharapkan supaya dia punya usaha, setelah dibantu dia bisa membuka usaha dan bisa dia mandiri. Iya, saya kembali lagi tadi soal karena tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berencana untuk membuat jalanan semacam rabat atau aspal sampai ke dalam kantor desa, karena kan kalau tidak salah ada tangga-tangga tangga-tangga itu akan dirubah ke depannya. Akan ada perubahan. Kami akan usahakan ada tangga-tangga di samping, di tengah ada untuk jalan kursi roda. Ini untuk memudahkan mereka bisa hadir rapat, kemudian di pustu bisa datang berobat ya. Kalau pengamatan Pak Desa selama ini di pustu bagaimana ininya? Kalau mereka datang berobat? Kalau masalah di pelayanan di pustu, kami sering mendapatkan diantar oleh suaminya. Ini Anggi ini, karena kasihan dia cacat tidak bisa jalan, digendong sama suaminya untuk masuk di pustu. Karena begitu belum ada kursi rodanya, tidak bisa langsung masuk ya. Mudah-mudahan dengan niat Pak Desa ini bisa direalisasikan. Dan bagaimana harapan Pak Desa melihat persoalan ini? Insyaallah mudah-mudahan harapan kami ke depannya, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat kami sebagai aparat di desa, dia bisa mengucurkan dana untuk ke disabilitas sebagai masyarakat. Pertanyaan terakhir ini masih sekitar layanan publik Pak De. Selain kantor desa tadi yang saya maksud,
kantor desa, kemudian pustu yang berdampingan. Bagaimana dengan fasilitas umum lainnya, misalnya seperti tempat ibadah, sekolah, ataupun fasilitas lainnya yang sifatnya umum. Bagaimana Pak Desa melihat ini agar juga ramah terhadap disabilitas? Iya, itu saya katakan tadi, kami rencanakan untuk 2023, iya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa bertahap, iya, ada di kantor desa, bisa juga ke rumah-rumah ibadah, iya, kami bisa lakukan mungkin secara bertahap itu. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Desa Taratalu, Bapak Haji Artin, sangat patut kita apresiasi karena sudah berani memulai bagaimana membentuk kelompok rentan, dalam hal ini kelompok disabilitas yang ada di Desa Taratalu. Kemudian berani untuk berkomitmen akan memperhatikan kelompok disabilitas ke depan, khususnya bagaimana memperbaiki layanan publiknya, bagaimana mereka dilibatkan dalam musyawarah desa, baik itu musyawarah desa pertama, kemudian ada penyusunan RKPD maupun penetapan APBDes, sehingga mereka bisa juga menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, karena sesungguhnya yang menjadi kebutuhan mereka bukan kita yang memahami, tetapi mereka yang lebih paham tentang apa kebutuhannya, sehingga mereka juga dibutuhkan untuk dilibatkan dalam setiap perencanaan yang ada di desa. Nah, sebagai penutup Pak D, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada baik itu kepada masyarakatnya maupun masyarakat Lutar secara umum. Terima kasih banyak. Mungkin kalau saya cuma berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang semua dan sehat, sehingga kita semua selaku aparat di Lutara ini mengingat semua keluarga-keluarga kita yang sebagai penyandang cacat. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan hanya di Taratalu ada keluarga kita semacam ini. Ya. Jadi kami mengharap kepada keluarga semua, teman-teman aparat, dimanapun dia berada, mari kita sama-sama membangun dan mengingat kepada keluarga tak semua itu yang sebagai penyandang cacat. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak De. Ini sudah di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita sudah mendengarkan secara bersama-sama bahwa Kepala Desa Taratalu Bapak Haji Artin sudah berkomitmen untuk memperhatikan mereka. Ini kita tunggu ya Pak ya. Insyaallah. Jadi sudah berjanji tahun 2023 akan membangun kantor desa yang ramah terhadap disabilitas, termasuk pustu karena berdampingan. Jadi sebagai masyarakat kita tunggu gebrakan dari Bapak Kepala Desa. Karena ini akan sangat bernilai, sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di kelompok disabilitas. Nah, sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama-sama, komitmen dari Bapak Kepala Desa, mulai dari kita juga sudah mendengarkan soal telah banyak melakukan kegiatan di desa. Bahkan kalau tidak salah tadi sebelum masuk ke sini sudah bincang-bincang bahwa sudah berapa kali mengunjungi kelompok disabilitas, mengajak pemerintah kecamatan, mengajak ke pihak kepolisian untuk mengunjungi mereka, sehingga mereka juga sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam acara podcast Jurnalis Warga Kabupaten Lutara. Saya Rizal Mutahari mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang telah bersedia hadir bersama-sama Jurnalis Warga Kabupaten Lutara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
didukung oleh